Halo, jumpa lagi dengan Miss Maria. Apa kabarnya kamu sekalian anak-anak? Tentu anak-anak dalam keadaan yang baik dan sehat. Meskipun masa pandemi, tetapi Tuhan Yesus memberkati kamu sekalian. Oke? Nah, kali ini Miss Maria ingin bercerita tentang domba yang hilang. Nah, anak-anak pernah mengerti tentang domba? Domba itu biasanya kebanyakan warnanya apa? Warnanya putih, betul sekali. Warnanya apa? Putih, ya. Good. Ada sih yang warnanya hitam, ada. Tapi jumlahnya sedikit saja, tidak banyak ya. Dan kira-kira menurut kamu domba itu suaranya bagaimana ya? Ada yang tahu? Wah iya ya, suaranya mbe. Wah, mirip dengan suara apa? Kambing, betul. Suara kambing hampir sama dengan atau bahkan sama dengan suara apa? Domba. Namun bulunya lain. Kalau domba bulunya bagaimana? Tebal. Nah, kali ini Miss Maria ingin cerita tentang domba yang hilang. Ini Miss Maria ditemani oleh temannya Miss Maria ini, yaitu seekor domba. Warnanya putih. Nah, dombanya ini gemuk sekali ya, gendut. Ya meskipun kecil tapi dia gendut. Karena apa? Dia adalah domba yang sehat, ya. Nah, domba itu anak-anak harus digembalakan. Yang mengembalakan namanya gembala. Nah, setiap pagi domba-domba itu dikeluarkan dari kandang, ya, dikeluarkan dari kandang, terus diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan kemana ya? Ke mall. Nanti dimarahi kalau ke mall anak-anak. Tapi domba itu diajak jalan-jalan ke padang rumput, oke? Kenapa di padang rumput? Ya, karena di sana banyak rumput. Kenapa harus banyak rumput? Iyalah karena makanan domba itu adalah rumput, bukan wortel, ya, bukan kentang, tapi rumput. Nah, Domba itu kalau makan rumput, rumputnya yang hijau pasti dia akan gemuk, ya, sehat, ya. Dan setelah diajak ke padang rumput, gembala tadi juga membawa ke tempat air, sungai, ya, sungainya yang tenang, jangan yang alirannya deras. Kalau alirannya deras, nanti dombanya bagaimana, Nana? Oh iya, bisa tenggelam, ya kan, hanyut nanti. Jadi dia diajak ke sungai yang airnya tenang. Ngapain dia di sana? Oh, di sana domba itu akan minum air sungai itu tadi ya. Zaman dahulu anak-anak, sungai itu bersih. Tidak seperti sekarang sungainya kotor, hitam, coklat, berbusa ya. Karena banyak polusi itu. Kalau zaman dulu, wah, airnya good ya, kadang ada yang bisa untuk diminum manusia malahan ya, manusia bisa mandi di situ, mencuci, minum, wah bisa. Nah, kembali kepada dombanya tadi. Dombanya itu setiap hari diajak oleh gembalanya pergi ke padang rumput dan juga ke sungai yang airnya tenang untuk makan dan minum di sana. Nah, gembalanya itu tidak lupa anak-anak membawa sebuah tongkat. Membawa sebuah tongkat. Kira-kira tongkatnya ini untuk apa ya? Untuk memukul domba ini yang nakal-nakal, yang nggak mau nurut sama gembalanya itu. Oh, enggak. Dombanya disayang, tidak dipukul. Lalu, untuk apa ini ya tongkatnya? Ternyata tongkatnya itu dipakai
dombanya ini tadi dalam keadaan bahaya. Misalnya ada seekor beruang ya. Nah, kalau ada beruang yang ingin menerkam domba atau ada harimau yang ingin menerkam domba, maka si gembala ini membawa tongkat akan menghalau, menyuruh pergi beruang itu atau harimau, sehingga domba-dombanya terlindungi. Nah, kalau malam hari domba-domba ini lagi diajak pulang ya, sebelum malam, masih sore ya, diajak pulang, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kandang. Nah, waktu berangkat dan pulang, dombanya ini selalu dihitung supaya tidak ada yang tercecer. Jadi kalau berangkatnya 10, pulang juga harus berapa? 10. Kalau berangkatnya ini 100, pulangnya juga harus berapa? 100. Nah, satu hari ketika domba ini pulang, gembalanya mulai menghitung 1, 2, 3 ya, masuk 1, 2, 3, dombanya masuk ke dalam kandang. 4, 5, 6, terus sampai 7, 8, 9, 10 ya. Akhirnya sampai berapa anak-anak menghitungnya? Harusnya sampai 100, karena pagi hari tadi berangkat membawa domba 100. Tapi ini baru 99, berarti masih kurang 1. Wah, kok kurang 1? Lalu gembalanya, wah pasti masih ada yang tertinggal nih. Ada yang tertinggal. Lalu gembalanya tadi cepat-cepat kembali ke padang rumput. Sebelumnya dia mengunci pintu kandangnya supaya domba-dombanya tidak keluar. Dia pergi, lari cepat. Nah, sampainya di padang rumput sana, dilihatnya kok nggak ada ya. Kok nggak ada dombanya yang lagi yang masih kurang 1 tadi. Terus dicari, lalu dipanggil. Oh ya, biasanya memanggil. Oh ya. Tapi kok nggak ada. Nggak ada panggilan. Nggak ada suara. Lalu terus gembalanya mencari ke sana ke sini. Akhirnya dia naik ke bukit. Dia dengar ada suara lirih sekali. Mbak, mbak. Loh, ada suara dombaku itu pasti. Di mana ya? Coba dicari lagi. Mbak. Oh, ke situ. Oh, kok di situ? Lalu si gembala melihat ternyata dombanya tadi ada di pinggir jurang, anak-anak. Wah, dombanya tadi di pinggir jurang. Dia juga ketakutan. Dia mau turun, takut. Mau naik juga tidak bisa. Bahaya sekali nih. Lalu si gembala tadi mengulurkan tangannya. Diulurkan tangannya ke jurang tadi tuh, di pinggir jurang tadi tuh. Lalu diangkat dombanya. Nah, setelah diangkat dombanya, mbek. Lalu gembalanya marah, dipukuli. Kamu nakal, salahnya kamu pergi, tidak nurut, gitu. Oh, enggak, nak. Enggak ternyata domba yang tadi yang tidak nurut, tidak cepat-cepat pulang, malah dolan, akhirnya hampir masuk jurang. Ketika diangkat, dombanya ini dipeluk, kemudian dia disayang. Oh, ini ada yang luka ya, kena semak-semak tadi ya, berdarah ya. Nanti sampai rumah kita obati ya. Kita beri obat supaya jangan berdarah. Mbak. Nah, makanya kamu itu kalau aku sudah panggil pulang, kamu jangan pergi sendiri. Nah, kalau begini kamu gimana kalau tidak ketemu tadi?
Hilang kan? Mbe, mbe. Udah, ayo kita pulang ya. Mbe. Sambil menggendong gembalanya tadi membawa domba yang satu tadi yang harusnya hilang. Domba kecil, hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Wah, dombanya malah tidur, anak-anak. Tidur dinyanyikan oleh gembalanya, ya. Nah, sampai di kandang, lalu dombanya dimasukkan ke dalam kandang dan sebelumnya diobati tadi yang berdarah. Nah. Gembala tadi siapa toh? Gembala kita itu Tuhan Yesus. Dan kita, Miss Maria dan kamu sekalian itu adalah domba-domba. Domba telinganya harus mendengar suara gembalanya supaya kita tidak terhilang. Nah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jadi kalau kita hilang, selalu dicari, diingatkan supaya kembali. Nah, kembali Tuhan Yesus sangat senang kalau gembala yang tadi yang hilang, yang nakal, yang tidak mau mendengarkan suaranya Tuhan Yesus hilang, Tuhan Yesus cari. Dan kalau dombanya mau kembali, Tuhan Yesus sangat senang sekali. Dan malaikat di surga juga senang, anak-anak. Nah, oke. Jadi anak-anak harus selalu mendengar suaranya siapa? Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suaranya Tuhan Yesus? Kalau kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab. Oke? Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Ya. Demikian bunyinya. Nah, boleh menirukan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak itu hilang. Ya. Jadi ulangi sekali lagi ya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Oke, jadi tidak ada yang Tuhan Yesus senang syukur hilang, dah ben kapok, enggak. Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi kalau kita hilang tuh dicari dan dipeluknya. Oke? Iya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Jangan lupa baca firman dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati firman ini jadi berkat buat anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke? Iya.